kasus dugaan praktik pemotongan anggaran dalam negara. Mendikbud Nadiem Makarim dalam kasus yang telah merugikan negara. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan tindak pidana pencucian uang. kasus korupsi terbesar. Korupsi bukan hanya mengenai uang miliaran, namun hal-hal kecil saja bisa jadi menjadi bibit-bibit korupsi. Korupsi besar yang ada di Indonesia, seperti kasus kemarin, 271 triliun, kasus Pertamina, juga kasus Antam. Lalu apa saja sih korupsi-korupsi kecil yang biasa kita lakukan? Walaupun kecil, tetapi sangat berdampak. Menurut kamu korupsi itu apa ya? Menurut saya, korupsi itu adalah kegiatan yang melanggar hukum. Menurut saya, korupsi adalah penyimpangan dari norma atau aturan. Korupsi suatu tindak pidana yang merugikan. Contoh kasus korupsi di Indonesia ini yang kamu tahu contohnya? Korupsi pengadaan proyek BTS 4G. Salah satu jenisnya yaitu gratifikasi. Contohnya kasus PT Asuransi Jiwasraya. Betul banget ya. Apakah kamu pernah melakukan korupsi? Pernah. Ya, saya pernah. Gak pernah? Gak pernah. Tapi aku pernah lihat. Kamu pernah lihat? Pernah. Saat kamu lihat, apa yang kamu lakukan? Aku diam. Kamu diam? Apakah kamu tahu kalau kamu diam itu adalah bentuk korupsi juga? Aku tahu, tapi aku mau selamat. Kayaknya aku gak masuk deh. Tolong cipulin absennya. Ntar kita gantian aja ya. Siap. Sekali titip absen, hilang satu kejujuran. Menurut kamu, korupsi itu apa sih? Setahu aku, korupsi bukan hanya tentang uang yang hilang, tapi juga tentang harapan yang dicuri dari rakyat. Menurut saya, korupsi itu perilaku menyembunyikan kebenaran. Menurut saya, korupsi itu perbuatan buruk yang merugikan negara. Contoh korupsi yang kamu tahu, contohnya apa? Pemerasan sama penyuapan. EKTP. Yang saya tahu, kasus korupsi kelapa sawit. Apakah kamu pernah melakukan korupsi? Pernah. Pernah. Enggak sih, tapi aku pernah lihat. Kamu pernah lihat? Iya. Saat kamu lihat, kamu ngapain? Aku diam. Kamu tahu nggak sih kalau diem itu juga salah satu korupsi? Iya, aku tahu. Andin. Iya Han, ada apa? Ayo kita main yuk. Hayo, aku juga pusing mikirin tugas. Ayo main. Hayo. Gimana dong, tapi aku nggak punya uang. Gimana ya? Telepon aja papa kamu, telepon aja. Iya, betul. Terus nanti bilangnya gimana? Cari alasan aja kamu. Oke, bantuin ya. Iya. Sip, bentar dulu ya. Gimana ya, aku takut. Halo, Pak. Halo, Nak. Aku mau minta uang dong buat kuliah. Berapa, Nak? 2 juta aja, nggak apa-apa. Benar ya, untuk kuliah ya? Kuliah kok. Dia papa percaya. Oke, bentar ya, papa TF. TF-nya ya. Oke, Ya. makasih Papa. Sama-sama. Baik-baik ya, Nak ya? Udah. Dengan yang nyaman, korupsi yang disamarkan. Menurut kamu, korupsi itu apa? Menurut saya, korupsi merupakan hal yang merugikan banyak orang. Menurut saya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jenis-jenis korupsinya Seperti penyalapan. seperti kemarin 271T. Kamu tahu nggak sih kalau korupsi itu ada dari lingkungan sekitar kita, hal-hal kecil seperti berbohong, memalsukan bon. Apakah kamu pernah melakukan korupsi kecil? Pernah. Lihat nih, divisi kita lumayan dapat diskon gede loh, lumayan 100.000. Lumayan banget, bikin mata kosong aja kayak biasa buat beli make up. Siap, tunggu. Make up, skincare. Lumayan. Ketika kepercayaan dicuri, maka sulit dikembalikan. Menurut kamu, korupsi itu apa sih? Menurut saya, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Menurut saya,
penggelapan, dan juga berbohong. Menurut saya, korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan banyak orang. Menurut saya, korupsi adalah perilaku yang tidak jujur dan merugikan orang. Contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia ini, contohnya? Seperti timah. Seperti penyalahgunaan hal itu. Seperti Mas Antam, kemarin ada kasus Pertamina. Oke, apakah kamu pernah melakukan korupsi? Saya pernah. Tentu saja pernah. Tidak, tapi saya pernah melihat. Saat kamu melihat, apakah kamu diam? Saya biarkan saja. Apakah kamu tahu kalau kamu diam atau membiarkan saja itu termasuk tindakan korupsi? Iya, tahu. Guys, pada tahu kan? Besok kan ada pemilihan. Saya titip nomor 1 ya. Itu saudara saya. Boleh. Aman. Tapi soal ini ya. Ada sedikit. Gak mau ah. Aku mau pilih yang ganteng aja. Bebas kan mau pilih siapa aja. Tapi kan ingat ya, kalian harus selamat. Saya mesti bisa aja loh itu bubarin organisasi. Sama orang tuh ke saya. Kalian semua. Menurut kamu, korupsi itu apa sih? Menurut saya, korupsi adalah tindakan yang tidak amanah, perbuatan yang busuk. Contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia yang kamu ketahui? Perampokan, pembunuhan. Seperti mencuri. Apakah kamu pernah melakukan korupsi? Pernah. Tidak, tapi saya pernah melihatnya. Kamu pernah melihatnya? Lalu, apa yang kamu lakukan setelah kamu melihatnya? Saya diam saja. Kamu diam saja? Apakah kamu tahu kalau kamu diam, itu adalah salah satu perbuatan korupsi juga loh? Saya tahu. Beli permen Kopiko berapa? 1.300. 1.300. Ini Bu. Ini ya Bu. Terima kasih Bu. Uang ribuan jadi harga kejujuran. Guys, ada berita nih. Tadi Ayu mau nitip calon, suara calon buat pemilihan nanti ya? Iya, aku tadi iyain aja ya ada biar nggak ribet. Aku juga tadi Yogi nitip absen ke Ai kayak biasa. Mereka kan gantian terus. Iya ya. Gitu ya. Aku ada. Tadi aku dengar Andin bohong sama orang tuanya tahu. Katanya minta uang buat kuliah, nggak taunya buat main. Parah sih. Ya parah. Si Farhan. Apa? Kenapa lagi? Di warung. Iya. Belinya 5, ngakunya 1. Astagfirullah. Marah pisan itu Marah pisan itu. Pantesan gendut gitu. Parah ya. Kasihan di warungnya. Diam bukan netral. Diam artinya setuju. Aku pernah korupsi. Saya pernah korupsi. Saya pernah korupsi. Tapi Saya sadar. Aku sadar. Korupsi itu salah. Korupsi kecil tetap korupsi. Aku pernah bohong. Aku pernah bohong. Aku pernah bohong, Tapi aku sadar. bohong itu salah. Jujur itu penting. Jujur itu keren. Berani jujur itu hebat. Aku diam. Tapi aku sadar. Maling kecil dihakimi, maling besar dilindungi. Korupsi dimulai dari hal kecil. Berani untuk jujur, mulai hari ini. Baik Bapak, izin nih Bapak sebagai dosen pengampu pendidikan anti korupsi. Aku mau berbincang-bincang sedikit nih, boleh ya Pak? Ya, silakan. Tentang pendidikan anti korupsi sendiri, korupsi menurut Bapak itu bagaimana sih Pak? Oke, baik. Korupsi bagi saya itu adalah semacam, kalau secara psikologis itu adalah perilaku yang menyimpang, ya, yang kerap kali dilakukan oleh para pejabat, sehingga itu nantinya kebanyakan akan merugikan masyarakat ya secara umum. Ya, itu merugikan banyak orang sih Bapak ya, yang ini bisa digarisbawahi ya Pak ya.
Lalu jenis-jenis korupsi bagi Bapak itu, contohnya tuh? Banyak jenis-jenis korupsi itu. Sebetulnya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah juga ke dalam undang-undang terbarunya. Di sana dijelasin, meskipun sebetulnya ya terkait dengan korupsi itu banyak ya, tapi karena ini berhubungan dengan apa yang nantinya merugikan negara, ya merugikan masyarakat juga banyak tuh. Termasuk salah satunya penyalahgunaan wewenang, ya gratifikasi. Iya. Itu adalah salah satu jenis-jenis korupsi, ya termasuk juga mengambil hak milik rakyat, ya itu juga jelas tuh korupsi. Betul ya. banget. Baik, mungkin gitu. Lalu Pak, urgensi apa sih dari pendidikan anti korupsi ini? Urgensi dari mata kuliah pendidikan anti korupsi ini sebetulnya menjadi penting ya, karena generasi sekarang ini ya, banyak generasi alpha itu sebetulnya generasi yang bukan dibilang nggak korup ya semuanya gitu kan, tapi itu merupakan generasi yang bermasalah ya, dan kita juga harus menyiapkan generasi selanjutnya, terutama generasi Gen Z ini ya, terutama generasi milenial juga, agar nanti kedepannya kita harus bisa gayung bersambut menjadi lebih positif lagi ya, menciptakan generasi yang lepas dari apa itu yang disebut sebagai korupsi ya. Jadi kita intinya ingin memperbaiki generasi yang sekarang ini menjadi lebih baik gitu ya. Jadi urgensinya itu memperbaiki generasi-generasi setelah kami mungkin ya, setelah kami ke bawahnya ya betul ya, ke bawahnya agar mendapatkan tidak adanya korupsi itu ya. Lalu harapan Bapak untuk mahasiswa nih, saya sendiri Bapak, harapan Bapak sebagai dosen ketika mahasiswanya mendapatkan pendidikan anti korupsi itu, harapan Bapaknya? Banyak sekali harapan saya itu ya, gimana caranya mahasiswa sekarang ini sebagai agents of change harus bisa memberikan perubahan yang positif untuk Indonesia ya, untuk negara kita ya, agar menjadi lebih baik lagi. Intinya kita bisa menjadi bangsa yang kuat ya, yang lepas dari segala macam bentuk-bentuk tindakan korupsi. Baik, mungkin segitu saja Bapak. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Korupsi